Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia. Kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan UKM PPD di bidang IKN Jaka, terutama tipe-tipe soal asuransi. Nah, yang mungkin akan kita temui nanti ketika di UKM PPD. Langsung aja ya, kita langsung ke soal yang pertama. Let's go. Nah, riders adalah pilihan tambahan penyakit yang ingin ditanggung. Semakin banyak riders, semakin banyak premi per bulannya. Ini adalah ciri daripada asuransi BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, swasta, jam sostek atau jasara harja. Sudah jelas? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah swasta. Kalau BPJS Kesehatan, dia itu tidak ada riders. Jadi memang ada semua penyakit yang ada list-listnya itu mereka tanggung semua. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, jam sostek dan juga jasara harja juga punya rata-rata tidak menggunakan riders dengan sistem riders. Nah, ini adalah contoh daripada riders asuransi swasta. Ya, kita skip saja ya, misalnya ya seperti ini. Bisa dilihat ada grup A sampai manfaat tambahan dan lain-lainnya juga. Semakin banyak grup-grupnya yang mereka yang terkena, ridersnya akan semakin banyak dan juga premi yang akan dibayarkan oleh pesertanya juga akan semakin banyak tentunya. Nah, ini adalah ciri dari asuransi swasta. Gampang ya? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sesuai dengan aturan Menteri Keuangan nomor 16 PMK 10 tahun 2017, santunan jasara harja pada biaya ambulans kecelakaan lalu lintas adalah sebesar 1.850.000, 750.000, 500.000 atau 2 juta. Menurut kalian yang mana? A, B, C, D atau E? Oke, jawabannya adalah ya 500.000. Sebenarnya ini hafalan ya. Pokoknya kalau misalnya jasara harja itu mentok-mentoknya untuk ambulans dibayarkan hanya 500.000. Nah, ini sumbernya dari kemenko.go.id, di mana dia menceritakan, memberikan penjelasan di mana, nah ini seperti ini. Ada penggantian biaya ambulan maksimal sebanyak 500.000 di situ maksimal ya. Oke, ini hafalkan. Kalau misalnya ada yang kecelakaan, maksimal berapa ambulansnya? 500.000. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di antara kelebihan BPJS dibandingkan asuransi mandiri atau swasta, ada rujukannya berjenjang, Vaskes 1, tidak menanggung kamar VIP, no pre-existing condition, atau wajib menjadi karyawan perusahaannya terlebih dahulu. Kalian yang mana? A, B, C, D atau E? Yang mana? Oke, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah yang no pre-existing condition. Nah, sedikit menjelaskan nih. Pre-existing condition adalah ketika kalian mendaftar asuransi, kalian harus melewati medical check up terlebih dahulu. Kalian ada beberapa kayak misalnya di asuransi swasta itu namanya pre-existing condition. Jadi kita tahu kondisinya itu bapaknya seperti apa, atau keluarganya itu seperti apa, ada penyakit apa, resiko apa. Semakin dia beresiko, semakin preminya juga pastinya akan banyak dan juga berhitung mengenai riders ataupun ketentuan-ketentuan daripada asuransi swasta. Nah, yang itu tidak dimiliki oleh asuransi BPJS. Nah, jadi ketika BPJS itu no pre-existing condition, jadi yang penting kamu mau membayar untuk bulan pertama, nah nanti akan langsung aktif di situ sesuai dengan ketentuan dari BPJS-nya, tapi tidak ada pre-existing condition ya. Nah, ini perbedaan BPJS dan juga asuransi swasta. Jadi untuk premi, manfaat, syarat, plafon, proses, rumah sakit, double claim hingga luar negeri. Kalau misalnya BPJS tidak bisa ya, harus diingat-ingat. Ini tabelnya harus diingat-ingat. Kalau misalnya nanti nemu soal seperti ini. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kelebihan daripada asuransi mandiri atau swasta dibanding BPJS adalah preminya lebih bagus,
pasien dapat memilih dokter spesialisnya, atau rujukannya berjenjang, atau pre-existing exciting condition. Menurut kalian yang mana? Menurut kalian yang mana? Oke, kita cek jawabannya. Ya, jawabannya dia bisa memilih dokter spesialisnya. Rata-rata dari pasien ataupun asuransi mandiri atau swasta, dia bisa memilih rumah sakit ataupun dokter spesialisnya itu sendiri kapanpun mereka mau masuk, mengikuti daripada jam rumah sakit tentunya ya. Tapi memilih rumah sakit dan juga memilih dokter spesialisnya adalah satu benefit bagi member daripada asuransi swasta atau mandiri ya. Nah, ini adalah BPJS Kesehatan di mana rujukannya itu berjenjang dari vaskes pertama, primer, sampai sekunder, sampai tersier itu ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya kita dari puskesmas ataupun dari vaskes satu seperti klinik, untuk memilih rumah sakit dengan penyakit tertentu yang dibuka dari rumah sakit mana untuk pasien Anda gitu. Untuk Anda itu di rumah sakit mana. Jadi tidak bisa memilih dokternya dan waktunya biasanya ditentukan oleh daripada BPJS sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak dimiliki oleh asuransi swasta, di mana asuransi swasta itu tidak menganut sistem berjenjang. Jadi kalau misalnya kamu teman-teman semua mau masuk ke rumah sakit tipe A sekalipun, asal dia bekerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut, ya bisa dan bebas memilih rumah sakit ataupun dokter sesuai dengan pelayanan kesehatan yang kamu butuhkan. Jadi harus diingat ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Aspek yang tidak menjadi jaminan dari jam sostek untuk karyawan kantor atau perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, atau jaminan kesehatan. Yang mana menurut kalian? Oke, sudah? Yang mana? Oke, kita cek jawabannya ya. Jawabannya adalah jaminan kesehatan. Nah, jam sostek itu sendiri terfokus kepada pekerja sama kepada bagian kesehatan daripada pasien, maksudnya perusahaan-perusahaan itu untuk sebagai penyedia jasa layanan insuransi untuk kematian, hari tua, dan kecelakaan kerja untuk beberapa perusahaan. Nah, di situ terfokusnya. Tapi kalau untuk jaminan kesehatan itu adalah BPJS Kesehatan. Lanjut ke soal selanjutnya. Jasa Harja wajib menanggung setiap kecelakaan lalu lintas di jalan bagi kendaraan yang tertuang dalam aturan BPJS Ketenagakerjaan, JKK, JK, SWDKLLJ, atau BPJS Kesehatan. Menurut teman-teman yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, sudah. Kita lanjut ke jawabannya. Ya, jawabannya adalah SWDKLLJ. Oh, panjang kan? Nah, tahu panjangannya apa? Nah, kita cek. Nah, SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, di mana kalian kalau misalnya bayar STNK, kalian coba buka STNK kalian, kalau misalnya punya kendaraan, mau motor maupun mobil, itu ada sumbangan wajib dana kecelakaannya di situ. Nah, ini santunannya sesuai PMK nomor 36 010 2008 menyebutkan seperti ini. Nah, harus hafal ya, undang-undangnya jangan lupa. Oke, let's go ke selanjutnya. Jasa harja tidak bisa diklaim apabila sudah menikah dan ada buku nikah, STNK rutin dibayarkan, tidak ada kwitansi rumah sakit, ada surat kematian, korban kecelakaan lalu lintas. Yang benar yang mana? Ya. A, B, C, D, atau E? Kita lanjut ke jawabannya. Jawabannya adalah tidak ada kwitansi rumah sakit. Nah, kenapa? Nah, pengajuan santunan jasa harja itu sistemnya seperti ini, ada 5 tahapan. Yang misalnya pertama terjadi kecelakaan lalu lintas, terus dibawa ke rumah sakit kan. Terus dari pihak rumah sakit ataupun daripada teman-teman semua yang kecelakaan itu melaporkan ke pihak kepolisian atau instansi yang berwenang di daerah tersebut. Ya, nanti dari kepolisian akan menghubungkan ke jasa harja, biasanya dibuat BAP, berita acara pemeriksaan,
kalau misalnya kecelakaan seperti ini dari rumah sakit seperti apa, disertai dengan surat-suratnya termasuk dengan kwitansinya ataupun surat jaminan kalau misalnya membuktikan kalian ataupun pasien kalian sedang dirawat karena kecelakaan di situ. Nanti setelah itu dari pihak jasa marga akan menyerahkan santunannya di situ. Ingat ya 5 tahapan ini. Jadi harus ada kwitansi rumah sakit atau surat jaminan yang membuktikan kalau ini adalah kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Gitu. Nah ini ya sistemnya ya, memberikan pelayanan ke pasien dan juga mengklaim ke Jasara Harja itu dengan biaya yang sudah ditetapkan juga tentunya ya oleh Jasara Harja. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Premi Jasara Harja tertuang dalam undang-undang. Nah ini hafalan lagi. Tadi berapa tuh kalau misalnya lihat perhatikan yang di soal sebelumnya. Undang-Undang nomor 34 tahun 64, 24 tahun 64, nomor 44 tahun 64, 54 tahun 64, atau 64 tahun 64. Wah, pusing tuh. 4 semua. Jadi yang mana? A, B, C, atau E? A, B, C, D, atau E? Oke. Yang mana? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, nomor 34 tahun 1964 ya. Ada di sama yang tadi. SWDKLLC dengan dasar Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Gampang ya? Oke, lanjut. Aturan negara yang menyatakan BPJS Kesehatan dibentuk sesuai amanah tentang Badan Penyelenggara Jaminan sesuai dengan nomor berapa itu? Nomor 40, nomor 24, nomor 44, nomor 20, atau nomor 11 tahun 2011. Semuanya 2011, tapi ada yang 44 tahun 2004. BPJS itu landasannya yang mana? Undang-undang. Sampai kapanpun kalian akan hafal, karena BPJS itu nggak jauh dengan profesi kita. Yang mana? Ya, jawabannya Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 ya. Oke, buktikan. Nah, ini yang dibuktikan dari cover yang dirilis dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, di mana Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 itu mengenai SJSN ya. 40 tahun 2004 itu mengenai SJSN. Tapi 24 tahun 2011 itu mengenai BPJS ya. 24 11 24 11 24 2011 BPJS. Oke, hafalkan. Lanjut. Seseorang yang berpindah ke kota sedang traveling tetap dapat mengakses BPJS Kesehatan kecuali kondisi darurat, rujukan berjenjang, paskes tingkat 1, kantor BPJS terdekat, atau tidak membawa kartu anggota. Nah, menurut teman-teman yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah ya ini sebenarnya kondisi darurat ya. Dalam kondisi darurat dia diperbolehkan untuk mengakses BPJS Kesehatan walaupun dia sedang ada di luar kota. Tapi kalau misalnya sedang ada di luar kota, misalnya orang tua sedang mengunjungi anaknya, misalnya untuk berobat jantung ataupun fasilitas kesehatan yang tidak dimiliki oleh di daerah tersebut, bisa saja dipindahkan menggunakan aplikasi atau dia datang ke kantor BPJS. Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya ya. Bisa dicari dan juga dibaca sendiri. Ini rilis dari BPJS tahun 2015. Oke, lanjut. Ini agak mumet lagi. Kita naik level. Seorang laki-laki 45 tahun adalah seorang anggota PNS di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan aturan BPJS Kesehatan, bagaimana mekanisme pembayaran iuran BPJS sesuai dengan kondisi tersebut? A. Iuran BPJS ditanggung oleh Pemprov Jawa Tengah. Iuran BPJS 1% dipotong gaji 4% ditanggung Pemprov Jawa Tengah. Jadi 4% ditanggung oleh Pemprov Jawa Tengah. Iuran BPJS 2% dipotong dari gaji, 3% ditanggung oleh Pemprov Jawa Tengah. Bisa juga D. Iuran BPJS dibayarkan pribadi sesuai kelas, atau E. BPJS 5% dari 45% gaji pokok PNS. Nah, mumat kan? Bacanya pelan-pelan ya, jangan lupa. Kalau kayak gini hafalan sebenarnya. Ingatnya kalau misalnya di daerah tersebut
dia iuran BPJS-nya rata-ratanya berapa. Oke, ini hafalan. Jadi jawabannya adalah ya, iuran BPJS 1% dipotong gaji, 4% ditanggung oleh Pemprov Jawa Tengah. Nah, ingat-ingat ya, ini biasanya hafalan ya, jangan lupa. 1% dipotong dari gaji, 4% dipotong dari Pemprov. Oke, let's go. Ini adalah penjelasannya, di mana keywordsnya dia merupakan PNS di Provinsi Jawa Tengah, jangan lupa. Terus pembayaran iuran BPJS-nya 1% dipotong dari gaji, 4% ditanggung dari Pemprov Jawa Tengah. Nah, ini adalah panduan pelayanan bagi peserta JKNTIS ya. Pembagiannya seperti ini ya, PBI-nya ya. Nah, ini dasarnya nih. Ada 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini naik tingkat lagi. Sekarang ini BPJS merupakan salah satu metode tanggungan pembayaran kesehatan yang dipakai di Indonesia untuk pasienkes primer. Tanggungan BPJS memakai metode kapitasi yang diberikan setiap awal bulan. Metode ini dengan tujuan agar puskesmas melakukan layanan kesehatan berbasis kepada pencegahan. Apakah faktor yang mempengaruhi metode kapitasi? Ada jumlah peserta, atau unit cost, atau angka kelahiran penduduk, atau batasan usia tanggungan, atau pengeluaran total atau total expense yang dikeluarkan. Menurut kalian atau teman-teman yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Yang mana? Oke, jawabannya adalah jumlah peserta ya. Jadi ciri khas daripada metode kapitasi adalah semakin banyak jumlah peserta daripada paskesnya, paskes layanan primer tentunya yang digunakan di BPJS ini, dia akan semakin besar pula BPJS akan memberikan kepada kalian. Misal dari BPJS menargetkan satu orang 30.000 peserta di dalam fasilitas layanan primer atau seperti puskesmas ataupun klinik pratama kalian itu ada berapa? Misalnya ada 1.000, berarti 30.000 dikali 1.000. Nah, itu berapa? Itu adalah kapitasi yang akan diberikan BPJS kepada klinik ataupun dari puskesmasnya. Nah, di situ ya, kalau unit cost, angka kelahiran penduduk, batasan usia tanggungan, pengeluaran total itu bukan dari yang mempengaruhi metode kapitasi ya, dari metode lain. Oke? Nah, ini ya. Nah, unit cost dia tidak menentukan. Unit cost itu seperti harga gedung, peralatan yang tersedia di puskesmasnya. Jadi seperti layanan di satu instansi aja. Misalnya target peserta ada berapa, nanti akan dibagi sesuai dengan target pengunjung yang akan datang. Jadinya berapa, itu adalah dasar dari unit cost. Bisa juga dari angka kelahiran penduduk. Nah, ini nggak mungkin. Tapi kalau misalnya pengeluaran total atau total expense, bukan dari biasanya. Nah, ini tertuang dalam sistem pembayaran BPJS Kesehatan ya, terutama yang di fasilitas layanan primer. Nah, ini adalah dasarnya dari PMK tahun nomor 52 tahun 2016. Misalnya dibalik soalnya, peraturan tentang kapitasi akan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2016. Nanti soal akan dibalik ya. Kita harus tahu dasarnya seperti apa. Oke. Nah, ini seperti kapitasinya, nilai kapitasinya untuk dokter umum seperti apa, dokter gigi, bidan, perawat, dan seperti apa, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh BPJS Kesehatan. Nah, oke. Nah, ini pembayaran klaimnya dengan dasar Perpres 111 2013 pasal 38 seperti ini. Oke, selesai sudah. Kita bahas berapa soal tuh? Ada 10 lebih ya soal kita bahas pada hari ini tentang asuransi di bidang IKM dan ilmu kedokteran
keluarga. Tetap terus belajar, yang mau UKM PPD semangat terus, jangan lupa berdoa. Kalau doa juga harus sungguh-sungguh ikhlas dan juga harus belajar juga. Berdoa tanpa usaha itu sama saja bohong. Oke, selamat belajar buat teman-teman semua.